memastikan bahwa data yang diinput itu adalah benar dan faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Devi Yulistiani dalam podcast KPU Kudus. Kali ini kita akan membahas banyak hal terkait persiapan verifikasi partai politik pemilu serentak 2024 dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Gak usah lama-lama, mari kita sambut anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Denny Kurniawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Devi. Bagaimana Pak kabar pagi ini? Semangat? Alhamdulillah kabarnya baik-baik dan tetap semangat. Semangat. Oke Pak, ini kan langsung saja ya Pak. Beberapa waktu lalu itu kita telah menyelenggarakan launching atau peluncuran dari pemungutan suara yang kita tahu sendiri bahwa tanggal 14 Februari 2024 akan dilangsungkan pemilu serentak 2024. Ini sebagai penyelenggara pemilu ini Pak, excitednya itu seperti apa sih Pak menyambut pemilu serentak 2024? Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab apa yang disampaikan Mbak Devi tadi ya, bahwa pemilu tahun 2024 jadi nanti sudah ada penetapan tanggal dan harinya, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, tentunya KPU sebagai penyelenggara pemilu mempersiapkan seluruh tahapan mulai dari tahun 2022 ini. Jadi karena regulasi dan penetapan tanggal ini sudah ditetapkan, maka dari itu KPU sebagai penyelenggara pemilu harus sudah siap ini, sudah firm terkait nanti tahapan untuk pemilu tahun 2024. Itu. Oh ya, berarti KPU itu sudah benar-benar siap banget lah, sudah tancap gas mulai dari tahun 2022. Pasti itu. Jadi kalau ibarat sepeda motor, bulan-bulan seperti ini adalah mulai bulan memanaskan mesin. Oh iya. Mesin ini dipanaskan dulu sehingga nanti pada saat tahapan itu dimulai, nah ini tinggal ngegas saja, tinggal ngegas. Oke, Ini siap. sudah ada pemanasannya mesinnya. Iya, jadi untuk tahapan-tahapan itu kan panjang gitu kan ya Pak ya. Kalau misalkan untuk verifikasi partai politik itu kita sudah bisa mengetahui waktunya kapan itu bisa diketahui mulai dari sekarang tuh Pak. Ya, berdasarkan draft PKPU yang sudah dilakukan uji publik oleh KPU RI bersama Komisi 2. Di sana terlihat untuk tanggal pendaftaran partai politik, calon partai politik peserta pemilu itu nanti di bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 Agustus nanti akan mulai ada pendaftaran partai politik. Oh ya, Agustus untuk tahunnya berarti Tahun 2022 tahun ini, juga. ya, tahun 2022 ini. Jadi, makanya kita harus KPU dan juga partai politik ini nanti juga harus mempersiapkan dari jauh-jauh dari mulai hari ini mungkin itu sudah harus dipersiapkan. Bahkan KPU Kudus sendiri sejak bulan Februari kemarin kita sudah roadshow ini, muter ke teman-teman partai politik. Berarti kita itu lebih berperannya tuh lebih aktif gitu ya Pak dalam mensosialisasikan tahapan. Ya, sehingga harapan dari KPU ini nanti kan kalau kita jauh-jauh dari melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan teman-teman partai politik, ini nanti harapannya pada saat hari pendaftaran ini semuanya akan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oh ya, untuk verifikasi partai politik 2024 sendiri itu secara detail seperti apa sih Pak? Bisa mungkin dijelaskan? Ya, untuk tahapan verifikasi partai politik ini nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah untuk partai politik yang memenuhi parliamentary threshold, jadi yang memperoleh kursi di DPR. Ini nanti verifikasinya hanya verifikasi administrasi. Sedangkan yang kedua
ini nanti adalah untuk partai di bawah parliamentary threshold ya, dan juga partai baru nanti itu akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Tapi itu semuanya itu nanti harus pendaftaran dulu, harus daftar dulu, kemudian nanti kita akan lakukan verifikasi. Tahap yang paling awal itu adalah mendaftarkan diri dulu seperti itu ya Pak. Betul. Melalui verifikasi Ya. tersebut. Itu kan sudah ketika kita sudah mendaftar, kemudian melalui tahapan verifikasi. Itu kira-kira syarat apa saja sih Pak yang bisa partai politik tersebut lolos menjadi peserta pemilu? Ya, tentunya untuk menjadi peserta pemilu, partai politik menjadi peserta pemilu ini ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh. Salah satu diantaranya adalah yang pertama berbadan hukum. Kemudian yang kedua adalah menyerahkan nama, logo, dan lambang partai kepada KPU. Kemudian yang ketiga adalah memiliki seluruh keterwakilan seluruh di wilayah provinsi. Jadi partai politik itu memiliki keterwakilan di seluruh provinsi. Kemudian minimal 75% di wilayah provinsi. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, berarti kurang lebih berapa kalau 75 berarti antara 28 ya. Kemudian minimal 50% di tingkat kecamatan, di tingkat kabupatennya. Kalau di Kudus ada 9 kecamatan, jadi minimal ada 5 kecamatan atau sekali di 5 kecamatan. Nah, selanjutnya adalah memiliki jumlah keanggotaan 1000 atau 1/1000 atau 1/1000 ya, dari jumlah penduduk. Nanti kita akan menerima ini, KPU akan menerima data DAK 2 dari pemerintah. Nah, kemudian nanti KPU akan menetapkan berapa sih jumlah minimal. Nah, kalau melihat DAK 2 terakhir yang kita terima sih di Kudus ini sekitar 865.000 jumlah. Itu data terakhir yang kita terima. Kurang lebihnya di antara itu. Nah, itu nanti partai politik harus mempersiapkan jumlah keanggotaan. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kantor sampai dengan tahapan pemilu berakhir. Oh ya. Kalau untuk kantor sendiri itu apakah harus permanen atau bisa kontrak atau seperti apa Pak? Kalau kantor sendiri itu bisa sewa, ya, bisa kontrak, bisa pinjam pakai. Biasanya kan ada yang pinjam pakai dari pemerintah daerah. Oh ya. Jadi nggak perlu harus ada kantor yang permanen gitu, nggak perlu gitu ya Pak? Bisa Ya tidak harus. Oh ya. Tidak harus. Dan itu harus disertai dari surat keterangan domisili dari desa. Nanti ada surat keterangan, nanti dimasukkan. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah menyerahkan ADART partai, dan terakhir adalah rekening partai politik, itu juga nanti harus diserahkan sebagai syaratnya. Nah, selain juga ada di situ SK kepengurusannya. SK kepengurusannya itu nanti memperhatikan 30% keterwakilan perempuan kalau di tingkat kabupaten, semacam itu Pak. Jadi harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik sebelum mereka mendaftarkan kepada KPU, dan kesemuanya itu nanti akan dimasukkan di dalam satu sistem. Nah, ada satu sistem yang namanya itu SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi dokumen-dokumen, jumlah keanggotaan, kemudian KTA, KTP, keanggotaan itu nanti diunggah semuanya di aplikasi yang namanya SIPOL itu. Oh ya, berarti sekarang sudah berbasis aplikasi gitu ya Pak? Ya. Jadi partai politik juga perlu menyiapkan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi. Betul. Jadi itu juga tertuang di dalam PKPU nanti. Partai politik itu bisa menyiapkan 2 tim penghubung, 2 tim penghubung dan juga 2 operator. Nah, ini nanti bisa dicapai dan nanti disertai dengan surat mandat dari partai politik itu. Ini diserahkan kepada KPU. Ini kan sekarang kita akan menyongsong pemilu serentak 2024. Nah, prosesnya itu kan verifikasi
verifikasi parpol untuk 2024 dan 2019 itu kira-kira ada banyak perbedaan atau mungkin masih sama saja atau seperti apa Pak? Ya. Ada beberapa teknis yang berbeda di antara pemilu tahun 2024 nanti dengan pemilu 2019. Salah satunya adalah pada waktu pemilu tahun 2019, yaitu pendaftarannya itu di 2017 waktu itu partai politik tingkat kabupaten itu menyerahkan hard copy kepada KPU kabupaten. Nah, kepada kabupaten. Nah, untuk pemilu 2024 ini nanti seluruhnya akan terpusat di KPU RI. Partai politik pun juga seperti itu. Nanti akan dari DPP partai tersebut. Jadi semua dokumen itu nanti pendaftarannya melalui KPU RI. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai mekanisme verifikasi juga. Nah, kalau 2019 dulu karena ada putusan MK, akhirnya seluruh partai politik itu dilakukan verifikasi faktual. Oh, berarti kalau 2019 itu kedua partai baru ataupun partai lama verifikasinya 2 kali. Betul, kali-kalinya karena ada putusan MK. Iya. Kalau untuk saat ini sejauh regulasinya yang tertuang ini adalah nanti yang untuk verifikasi administrasi yang faktual adalah partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold dan juga partai baru nanti. Partai yang memenuhi parliamentary threshold cukup verifikasi administrasi. Nah, semacam itu. Ya tadi kan disebutkan Pak ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kalau verifikasi administrasi itu meliputi apa saja, kemudian faktual itu meliputi apa saja, mungkin bisa dijelaskan Pak biar kita semua juga paham di sini. Oke, ya. Jadi verifikasi administrasi adalah kita akan melakukan verifikasi seluruh dokumen yang ada. Kita cek dulu, oh SK-nya betul tidak. Nah, semacam itu SK-nya betul tidak. Jumlah keanggotaannya betul tidak, keterwakilan perempuannya betul atau tidak. Nah, kemudian domisili kantor misalnya, itu juga akan kita lakukan. Berarti berkaitan dengan administrasi itu akan kita lakukan. Kemudian ada juga verifikasi faktual. Ada verifikasi faktual ini nanti kita akan lakukan ambil sampling. Jadi kita akan lakukan sampling, kita undang tim penghubung dari partai politik itu untuk mengambil nomor sampel. Nah, kalau itu memang nomor sampelnya yang diambil misalnya nomor 2, nanti yang di susunan keanggotaan itu nomor 2 yang ada hubungannya dengan angka 2 itu yang akan kita lakukan verifikasi faktual. Dan KPU ini akan terjun langsung kepada nama-nama yang sudah tersampel itu. Oh, berarti verifikasi faktual itu lebih ke kita benar-benar melihat apakah benar orangnya ada. Ya, tidak hanya orangnya ada, tapi kita memastikan KTP, KTA dan memastikan juga benar tidak orang tersebut itu sebagai anggota partai politik itu. Ya. Jadi lebih mendetail lagi. Betul, ya. Secara gampangnya itu verifikasi faktual itu membuktikan dari verifikasi administrasinya. Betul, iya. Jadi kita memastikan betul orang tersebut adalah anggota partai A. Ya, semacam itu. Oke, baik. Untuk tahapan verifikasi kemudian pendaftaran partai politik itu kan biasanya dari pengalaman Pak Deni sendiri nih, pernah nggak sih menemukan masalah-masalah yang terjadi di saat tahapan tersebut berlangsung? Ya. Kalau masalah sih, kalau kita melihatnya bukan permasalahannya, tapi itu adalah dinamika di lapangan. Oke, baik. Dinamika di lapangan memang pada saat pendaftaran verifikasi partai politik itu dinamikanya di lapangan luar biasa. Contoh misalnya, kita melakukan verifikasi, ternyata itu pada saat dia menginput di Sipol, karena ini sistem ya, kemudian butuh juga kadang loading lama dan sebagainya. Nah itu teman-teman operator itu melakukan mengklik di aplikasi itu beberapa kali.
sehingga memunculkan jumlah keanggotaannya itu ganda. Salah satunya seperti itu. Jadi memang karena ini penggunaan sistem sipol butuh ketelitian, kecermatan, dan juga kesabaran sebetulnya. Yang penting itu kesabaran. Jadi harus sabar. Kalau itu masih loading, ya ditunggu dulu lah, macam itu. Itu dinamika. Ya, contoh lagi misalnya, pada saat kita melakukan verifikasi faktual, kita sudah mendatangi sih. Misalnya si A kita datangi. Ternyata setelah kita pastikan untuk memastikan itu, ya, Mbak jenengan memang betul sebagai anggota partai politik A misalnya. Nah, itu ada beberapa itu yang malah terkaget-kaget. Oh, jadi mereka tuh bingung, ternyata saya anggota partai politik. Betul, ada yang semacam itu. Jadi dinamika di lapangan luar biasa. Ada juga yang antara data, ya, antara data yang ada. Misalnya nomor KTA-nya di data itu 01 misalnya belakang. Ternyata KTA yang aslinya 02. Nah, semacam itu. Ada memang dinamika di lapangan yang ya saya kira itu sebuah dinamika perjalanan tahapan yang cukup menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Ketika terjadi permasalahan tersebut atau enggak kata Pak Dedi tadi kan dinamika gitu kan. Ada nggak sih Pak saran-saran nih untuk partai politik calon peserta pemilu sehingga dinamikanya itu bisa diminimalisir? Ya. KPU ini sudah melakukan roadshow ke partai politik. Salah satunya adalah untuk meminimalisir dinamika itu. Ya. Jadi pada saat pengundutan di sipol itu juga kita akan sampaikan dinamika itu sehingga partai politik itu sudah siap dari awal dulu. Ya. Apalagi ini semuanya adalah terpusat di DPP, terpusat di KPU. Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu ada beberapa partai politik itu yang memang diberikan kewenangan oleh pusat, dalam arti adalah kalau di partai politik adalah DPP itu menginput sendiri datanya. Tapi untuk saat ini memang terpusat di DPP. Mekanismenya seperti apa? Nah itu di masing-masing internal partai tentunya berbeda-beda ya. Nah, salah satunya itu jadi kita roadshow. Kemudian yang saran yang kedua adalah itu tadi, partai politik memang harus butuh kecermatan, ketelitian, kesabaran, ya, kesabaran. Nah, ini juga terkait dengan sipol. Kemudian saran yang ketiga saja ini saran yang ketiga memang benar-benar memastikan bahwa data yang diinput itu adalah benar dan faktual. Yang faktual itu memang data terkini, ya kan? Data terkini. Jangan misalnya KTP-nya itu masih KTP yang belum ektp semacam itu ya. Dan juga nanti untuk memastikan benar-benar yang diinput itu memang anggota mereka, nah, semacam itu. Baik, setelah kita mendaftar, kemudian kita melalui tahapan verifikasi, itu untuk penetapan parpol sebagai peserta pemilunya itu bisa dijelaskan Pak? Untuk penetapan partai politik sebagai peserta pemilu nanti bulan Desember itu nanti akan ada tahapan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, setelah kita lalui tahapan-tahapan itu tadi kan, pendaftaran, verifikasi, administrasi faktual, nah kemungkinan juga ada perbaikan. Nah, itu nanti gongnya partai politik itu bisa sebagai peserta pemilu itu nanti di bulan Desember. Di pertengahan Desember kira-kira. Berarti mulai dari tahapan, kemudian verifikasi dan penetapan diselesaikan di tahun 2022 ini. Ya, 2022 ini nanti kita sudah bisa lihat ini berapa partai politik peserta pemilu nanti untuk pemilu tahun 2024. Jangan sabar nih Pak, berapa ya kira-kira? Ya, Nah, gitu teman pemilih, kita sudah banyak sekali di sini berbincang terkait persiapan verifikasi partai politik 2024. Di akhir episode kali ini, mungkin Pak Joni ada closing statement sedikit untuk teman pemilih, untuk ya kita kan sudah persiapan sudah maksimal. Untuk teman pemilih sendiri itu harus seperti apa nih menyongsong pemilu 2024? Ya, baik, sebagai closing statement untuk teman pemilih. Jadi tahapan pemilu mulai tahun 2022 ini sudah mulai ya. Jadi mari kita sukseskan
pemilu tahun 2024 nanti. Ya, karena di 2024 nanti adalah ada dua pemilu, pemilihan umum dan juga pemilihan. Pemilihan ini untuk pilkadanya itu nanti juga di 2024. Maka dari itu teman pemilih, mari kita sambut pemilu 2024 dengan riang gembira. Untuk mensukseskan itu, yang pertama, teman pemilih ini bisa sebagai penyelenggara pemilu, bisa mendaftar sebagai badan ad hoc misalnya seperti itu. Yang kedua, teman pemilih ini bisa sebagai pemilih. Silahkan dicermati, KPU sudah ada yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Silahkan kalau bisa dilihat di web KPU, kalau memang belum terdaftar, terutama pemilih-pemilih pemula ini bisa mendaftarkan diri. Di web KPU itu sudah ada formulir di situ. Jadi, dan yang ketiga, bisa jadi teman pemilih ini nanti menjadi peserta pemilu. Ya, salah satunya misalnya mendaftar sebagai keanggotaan partai politik. Ya, kesemuanya itu demi terciptanya suasana kondusif, khususnya di Kabupaten Kudus. Mari kita sambut pemilu 2024 dengan riang gembira. Mungkin itu, Mbak. Sambut pemilu 2024 dengan riang dan gembira. Terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Terima kasih kembali Pak Dedi. Oke, baik teman pemilih, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube KPU Kudus, kemudian like, komen, dan share ke semua teman kalian. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright.